Perkenalkan, nama saya Claudia Dwi Anugrah Purba dengan nomor NPM 230810100312. Saya dari kelas basis data B081. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi MySQL untuk membuat database dengan studi kasus perpustakaan. Langkah pertama, kita membuka Chrome, lalu kita searching MySQL Workbench. Kita buka link yang ini, lalu kita pilih download, kita scroll ke bawah, lalu kita pilih MySQL Community GPL. Kita pilih MySQL Installer for Windows. Kita pilih versi terbarunya. Lalu jika sudah sesuai, kita download. Kita klik No Thanks. Lalu kita klik jika sudah terdownload. Kita tunggu hingga MySQL-nya terdownload. Kita pilih yang full dan next. Lalu kita pilih execute. Oke. Jika sudah, kita langsung next. Passwordnya. Next. Lalu kita next. Ini adalah tampilan awal dari MySQL-nya. Lalu di sini ada modal. Ini adalah modal satu skema yang akan kita gunakan untuk membuat tabel relationship pada studi kasus perpustakaan. Oke, di sini kita akan menambahkan model baru. Kita klik di sini add diagram. Lalu di sini kita akan menambahkan tabel dengan klik elemen yang ini. Lalu kita bisa klik dimanapun yang kita inginkan. Kita dapat mengedit tabel 1 dengan mengklik 2 kali. Di sini karena studi kasusnya adalah perpustakaan, tabel satunya akan kita ganti namanya menjadi tabel buku. Lalu kita dapat mencentang kolom not null, dan di sini ada ID buku. Database-nya kita akan ganti menjadi char. Selanjutnya ada atribut pertama dari tabel buku, kita akan ganti menjadi atribut judul buku. Dengan data type-nya itu varchar 45.
Untuk atribut selanjutnya itu adalah atribut tahun terbit. Untuk tipe datanya kita akan mengganti menjadi date. Ada atribut jumlah buku dengan tipe data integer. Tabel 1 bisa kita close. Nah, di sini kita memiliki tabel buku dengan foreign key-nya itu adalah ID buku dengan tipe data char. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan tabel yang kedua. Tabel yang kedua akan kita beri nama tabel penerbit. Kita centang di kolom not null, dan di sini sudah ada ID penerbit. ID penerbit kita ganti tipe datanya menjadi char. Lalu kita masukkan lagi atributnya. Atributnya kita ganti menjadi nama penerbit dengan tipe datanya varchar 45. Lalu kita masukkan lagi atribut lokasi penerbit dengan tipe data yang sama. Tabel kedua kita close. Tabel selanjutnya adalah tabel kategori buku. Kita bisa edit tabelnya. Kita masukkan foreign key-nya, lalu kita ubah menjadi char. Data type-nya. Untuk atributnya kita masukkan nama kategori dengan tipe data varchar 45. Selanjutnya tabel peminjam. Kita masukkan atributnya ID peminjam dengan tipe data char. Lalu kita tambahkan atribut tanggal peminjam dengan tipe datanya date. Kita tambahkan atribut denda dengan tipe data desimal. Dengan tipe data desimal 10, karena di ID peminjam ini, di tabel peminjam ini biasanya itu peminjam di perpustakaan itu akan dikenakan denda jika tanggal peminjamannya itu sudah melampaui batas, jadi kita menambahkan atribut denda. Lalu selanjutnya kita tambahkan atribut jumlah pinjam dengan tipe data integer. Selanjutnya kita tambahkan atribut tanggal kembali
dengan tipe data date. Oke, tabel peminjam bisa kita close. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel anggota. Ini ada atribut ID anggota. Selanjutnya kita masukkan atribut baru, nama anggota. Dengan tipe data varchar 45. Kita tambahkan atribut baru, alamat anggota. Ya, kita tambahkan juga nomor telepon. Dengan tipe data char 20. Atribut NPM dengan tipe data yang sama seperti nomor telepon, yaitu char 20. Kita dapat close atribut tabel yang kedua. Kita tambah tabel yang baru. Di sini tabel transaksi. Kita tambahkan atributnya. Ini ada ID transaksi, data type-nya kita ganti menjadi char. Lalu atribut selanjutnya adalah jumlah transaksi. Dengan tipe data integer. Untuk atribut selanjutnya adalah tanggal transaksi. Dengan tipe data date. Tabel selanjutnya adalah tabel suplai buku. Untuk atribut yang pertama, ini ada atribut ID suplai buku dengan tipe data char. Selanjutnya kita tambahkan atribut tanggal suplai dengan tipe data date. Jangan lupa untuk kita klik di tabel not null-nya. Atribut yang selanjutnya adalah jumlah suplai. Dengan tipe data integer. Lalu kita tambahkan tabel pegawai. Pegawai itu kita centang not null-nya, ada ID pegawai dengan tipe data char lagi. Lalu di tabel pegawai ini pasti akan ada nama pegawai
dengan tipe datanya Varsian 45, lalu ada atribut alamat dari pegawainya, dengan tipe data yang masih sama. Selanjutnya ada nomor telepon pegawai. Dengan tipe data char 20. Selanjutnya ada atribut jabatan. Dengan tipe data Varsian 45. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan satu tabel lagi, yaitu tabel jurusan. Dengan ID jurusan, tipe datanya char. Selanjutnya ada atribut nama jurusan. Dengan tipe data varchar 45. Setelah itu, kita akan menambahkan relationship dari tabel-tabel yang ada. Pertama, ada tabel buku yang akan berelasi dengan tabel penerbit. Kita akan berikan relasi one to many karena dari satu penerbit itu bisa menerbitkan banyak buku. Selanjutnya, kita akan berikan relasi dari tabel buku ke tabel peminjam. Kita akan berikan relasi one to many juga karena satu peminjam dapat meminjam beberapa buku. Lalu kita akan merelasikan tabel buku dengan tabel kategori buku. Kita akan beri relasi one to many karena satu kategori buku itu dapat berisi beberapa buku di dalamnya. Relasi yang selanjutnya kita akan merelasikan tabel buku dengan tabel transaksi dengan relasi one to many karena dalam satu transaksi dapat membeli beberapa buku. Lalu relasi yang selanjutnya adalah relasi dari tabel peminjam ke tabel anggota. Relasi yang kita gunakan adalah relasi one to one karena satu peminjam, satu anggota hanya dapat melakukan satu kali peminjaman. Relasi yang selanjutnya kita akan merelasikan tabel peminjam dengan tabel pegawai dengan relasi one to many karena satu pegawai dapat menangani beberapa peminjam buku. Relasi yang selanjutnya kita akan merelasikan tabel anggota dengan tabel jurusan dengan relasi one to many karena beberapa anggota dapat masuk ke satu jurusan yang sama, tapi satu jurusan memiliki beberapa anggota. Untuk relasi yang berikutnya adalah relasi dari tabel transaksi ke tabel suplai buku. Relasi yang kita akan gunakan adalah relasi one to one karena satu ID transaksi hanya bisa untuk satu suplai buku saja. Dari relasi yang sudah kita lakukan, kita akan mendapat
beberapa atribut baru, dan atribut ini kita bisa edit sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Di sini saya akan edit beberapa atribut yang sekiranya namanya belum tepat. Akan saya ganti menjadi ID penerbit dengan tipe data char. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa close tabelnya. Kita bisa rapikan lagi di mana tabel yang masih sekiranya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita rapikan semua tabel yang masih belum sesuai dengan keinginan. Oke, sekarang tabel dan relasinya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jika semua atribut dan primary key-nya sudah kita edit, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita dapat menyimpan file di sini dengan kita klik file, lalu kita klik export, dan di sini kita dapat menyimpan file dengan berbagai macam penyimpanan, bisa menjadi foto, PDF, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa menyimpannya lewat sini. Kita berikan nama filenya. Dan ini akan tersimpan sebagai file .mbb yang akan bisa langsung dapat kita buka di aplikasi MySQL-nya. Oke, sekian tutorial dari saya. Sekiranya ada kata-kata yang salah atau informasi yang kurang, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.